Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayu Wulandari dalam pengantar analisis rangkaian pertemuan ketiga. Kali ini saya akan membahas tentang hukum-hukum rangkaian, yaitu untuk hukum Ohm. Nah, pada dasarnya kita sudah tahu ya tentang hukum Ohm itu seperti apa ketika kita sudah sampai di SMP, kalau nggak di SMA gitu ya. Nah, sebenarnya setiap rangkaian itu biasanya mempunyai hambatan atau besarannya itu disebut dengan atau satuannya itu disebut dengan ohm. Makanya disebut dengan hukum ohm. Nah, hukum ohm ini dibedakan menjadi dua, yaitu pada rangkaian yang terbuka dan pada rangkaian yang tertutup. Nah, pada dasarnya, kenapa sih teman-teman perlu tahu tentang hukum ohm? Karena nantinya teman-teman ketika membuat atau melakukan analisis sebuah rangkaian pada rangkaian yang lebih naik lagi atau transistor, itu teman-teman butuh yang namanya dengan hukum ohm. Nah, kita bahas dulu yaitu tentang hukum ohm untuk yang rangkaian terbuka gitu ya. Nah, pada dasarnya untuk rangkaian terbuka itu teman-teman harus tahu bahwa pada sebuah hambatan itu pasti dia juga mempunyai positif negatif atau mempunyai beta potensial gitu ya. Atau bisa dikatakan bahwa dalam satu R ini dia mempunyai tegangan AB gitu ya, mempunyai tegangan. Di mana tegangannya itu adalah I kali R yang di sebelah sini. Nah, jadi rangkaian ini juga bisa dibilang seperti ini. VAB itu sama dengan yang sebelah sini, ini positif, ini negatif. Seperti itu, guys. Jadi sebuah R itu bisa jadi dia mempunyai tegangan AB di mana melalui sebuah R gitu ya, yang di situ ada arusnya. Nah, lalu setelah itu kita bisa melihat tegangan jatuh antara titik A sampai B itu adalah VA dikurangi VB, yaitu I kali R gitu ya. I kali R-nya. Nah, sebenarnya yang patut dilihat di sini itu sebenarnya apa sih? Yang patut dilihat adalah tandanya, Jeng. Tandanya itu ada positif, negatif gitu ya. Artinya apa? Ketika dia itu pertama kali jerat, dia bertemu dengan positif, berarti ujungnya itu lebih positif daripada pangkalnya, kan seperti itu. Pangkalnya lebih positif daripada ujungnya, seperti itu. Dan seterusnya. Ini yang harus dicermati gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh soal nih. Ini gampang banget sih sebenarnya kalau masih rangkaian yang terbuka gitu ya. Jadi misalnya di sini ada R adalah 20 ohm, kemudian arusnya adalah 10 ampere. Sudah ada R, kemudian ada I. Maka VAB-nya itu berapa? VAB di sini tag dia kan positif ya, Jeng. Berarti dia positif nantinya. Berarti keluarannya adalah I kali R 200. Kita lihat tandanya. Tak, pertama kali dia masuk, dia adalah positif. Ya sudah, berarti dia positif. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah 200 V 200 volt gitu ya. Jadi VAB itu adalah 200 volt. Seperti itu, gampang ya. Nah, kemudian kalau di rangkaian yang tertutup seperti apa? Pada dasarnya rangkaian tertutup itu ada dua cara sebenarnya. Cara yang pertama adalah misal nih kita ada IS1 dan IS2 misalnya. Kita ada rangkaian yang seperti ini. Nah, kita lihat di sini arus itu pasti dia searah dengan jarum jam. Ini ada searah jarum jam, ini I. Nanti kalau di sini ada rangkaian juga, di sini ada I-nya dan seterusnya. Nah, kita lihat terlebih dahulu, Jeng. Untuk ini ada E1, ini ada E2, di sini ada R1, di sini ada R2. Nah, pada dasarnya I itu adalah rumusnya seperti ini. E1 ditambah E2 dibagi dengan R1 ditambah R2. Cuman kita lihat terlebih dahulu, guys. Di sini. Pertama kali dia masuk, tek, dia searah jarum jam ya. IS1 itu searah dengan jarum jam. Kan pertama kan gini, terus dia turun kemudian ke samping kiri. Nah, tapi IS2-nya dia searah dengan jarum jam nggak? Dia berbalikan dengan jarum jam. Sehingga E2-nya itu jadinya terbalik seperti itu. E2-nya itu jadi arahnya tidak sesuai dengan arah jarum anak panahnya atau tidak sesuai dengan arah jarum jamnya, sehingga E1 itu adalah positif dan E2-nya itu adalah negatif.
E1 sesuai dengan jarum jam, E2-nya, IS2-nya ini, E2-nya ini, IS2-nya itu tidak searah dengan jarum jam. Nah, kenapa? Ya karena dia berlawanan, seharusnya dia ke sana. Yang E1-nya ke sana, yang I1 terhadap E1 itu ke sana, yang I2 terhadap E2 itu ke sana, berkebalikan gitu ya. Nah, sehingga di sini I-nya itu dijadikan sebagai acuan untuk menentukan dia positif atau negatif. Nah, misalnya seperti itu. Nah, sehingga hasilnya adalah I-nya yang awalnya seperti ini, dia berubah menjadi seperti ini guys. I sama dengan E1 dikurangi E2 per R1 ditambah R2. Selesai. Nah, sekarang kalau ada soal kayak gini guys, misalnya diketahui gambarnya adalah E1 sama dengan 15 volt, E2 sama dengan 25, E1 sama dengan 15, E2 sama dengan 25, R1 10, dan R2-nya 20. Misalnya seperti ini ya. Hasilnya adalah seperti ini. Kita masuk ke cara 1 terlebih dahulu. Cara 1 itu adalah E1 dikurangi E2 dibagi dengan R1 tambah R2. Nah, ini itu berdasarkan dari ini. Apakah caranya selalu ini? Tidak. Tergantung dari arah IS-nya yang ada di soal gitu ya. Hati-hati. Apakah dia searah jarum jam ataukah tidak searah dengan jarum jam. Nah, itu juga akan jadi, ini tandanya itu akan berubah-ubah gitu ya. Nah, kalau sudah, ini kenapa negatif ya? Karena E-nya itu tidak searah jarum jam, E2-nya itu, IS2-nya itu nggak searah dengan jarum jam. Sehingga di sini negatif gitu kan. Nah, jadinya adalah 15 dikurangi 25 dibagi dengan 10 ditambah 20. Hasilnya adalah min 10 per 30. Ini. Cuman kalau saya bilang cara 1 ini riskan gitu ya. Kenapa riskan? Ya karena kita harus benar untuk plus minusnya. Kadang itu nggak kelihatan. Kadang itu kita menentukannya tuh nggak tahu ini benar atau salah gitu ya. Apakah ke sana semua atau ke sini semua atau ke sana dan ke sini kan kita nggak tahu juga yang menentukan. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan cara 2, ini cara yang lebih, kalau menurut saya ini lebih enak gitu ya. Karena kita nggak perlu tahu pokoknya pertama kali jumpa dia apa gitu ya. Nah, kita ajarin untuk cara kedua. Cara kedua ini namanya loop gitu ya, dengan menggunakan cara loop. Cara loop itu kayak gini guys. Jadi di sini itu E semua. Di sini kan ada E-nya. Ini ada tegangannya, di sini juga ada tegangannya kan. Istilahnya kita bisa bilang kalau seperti ini. Di sebuah resistor itu juga ada tegangannya gitu kan. Nah, di sini juga sama. Tegangan di V2 itu apa? I kali R2. Tegangan di R1 itu apa? I kali R1. Berarti di sini dirubah semuanya menjadi tegangan. Lalu kita masukkan loop. Loop pertama dari misalnya di sini titik ini gitu ya, titik A. Lalu dia ke sana. Tek, ketemu dengan negatif. Berarti negatif 15. Selesai. Di sini negatif 15, E1. Lalu setelah itu masuk ke sini, cetek, dia ketemu dengan, nggak tahu ini positif negatifnya. Pokoknya dia ketemu. Kalau R itu kita nggak terlalu mikir gitu ya positif negatifnya. Udah pokoknya ketemu dengan R2. R2 ini untuk menjadi V berarti kalikan dengan I, berarti 20I. Lalu setelah itu ketemu dengan E lagi, tek ketemu dengan E2. E2 di sini ketemu dengan positif, berarti ditambah dengan E2. E2-nya berapa sih? 25. Berarti ditambah dengan 25. Lalu setelah itu tek ketemu lagi dengan R1. R1-nya 10. 10I karena dia harus diubah jadi V. Berarti 10I sama dengan 0. Lalu min 15 ditambah 25 itu adalah 10. 20 tambah 10 itu 30I sama dengan 0. Lalu hasilnya I sama dengan min 10 per 30. Sama nggak? Sama. Tanpa kita harus mikir ini positif atau negatif, lalu ininya udah bener atau belum E1 dan E2-nya. Seperti itu guys. Nah, sekarang saya coba ya untuk yang gabungan pertama. Di sini misalnya saya mempunyai di sini 15 volt, di sini 10 volt, di sini adalah 2 volt. Coba teman-teman cari dengan menggunakan cara 1 dan coba untuk mencari dengan cara 2.